Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Renungan Penyejuk Jiwa ini dibuat dalam bentuk ekspositori untuk menjadi referensi bagi semua hamba-hamba Tuhan dan para pelayan gereja dalam mempersiapkan renungan firman Tuhan. Dan juga untuk menjadi renungan harian bagi semua anak-anak Tuhan. Renungan Penyejuk Jiwa dibuat dalam bentuk ekspositori supaya gampang dipahami dan juga benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Selamat menyaksikan Renungan Penyejuk Jiwa ini, dan jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share kepada lebih banyak orang supaya lebih banyak orang diberkati melalui Renungan Penyejuk Jiwa ini. Selamat menyaksikan. Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Adapun topik yang akan kita bahas dalam video ini dan dua video selanjutnya adalah mengasihi Tuhan demi kebaikan kita. Adakah saudara dalam kehidupan saudara rindu hidup mengasihi Tuhan? Jika ya, maka renungan ini adalah untuk saudara. Sebelum kita akan melanjutkan renungan kita, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, saat ini kami bersyukur kembali buat waktu yang Tuhan beri untuk kami belajar firman-Mu. Bapa yang baik, kami rindu ya Tuhan dalam kehidupan kami belajar mengasihi Tuhan. Karena hidup mengasihi Tuhan adalah untuk kebaikan kehidupan kami sendiri. Terima kasih Bapa, kami mau renungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar kita belajar tema tentang hidup mengasihi Tuhan demi kebaikan kita adalah di dalam kitab Yosua pasal yang ke-23 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Nah, saudara, kita akan lihat sebenarnya akan kita pelajari di video ini dan di dua video selanjutnya itu mulai ayat 11. Tapi kita akan melihat latar belakangnya juga di ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Nah, di mana di ayat 11 di sana dikatakan, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Firman Allah menegaskan di sini, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Saudara, kalau kita berpikir tentang mengasihi seseorang, kalau kita mengasihi seseorang, untuk siapakah itu? Kalau kita mengasihi orang, mengasihi manusia, maka sebenarnya kepentingan itu adalah untuk orang yang kita kasihi. Kalau kita mengasihi anak-anak kita adalah untuk kepentingan anak-anak kita. Kalau kita mengasihi orang tua kita adalah untuk kepentingan orang tua kita. Itu yang paling utama. Sekalipun ada juga timbal baliknya kepada kita. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sempurna. Dia tidak kekurangan apa-apa, termasuk kasih kita. Dia tidak kekurangan kasih. Dia tidak membutuhkan kasih kita. Jadi kalau ada orang berpikir bahwa dia mengasihi Tuhan demi Tuhan, untuk Tuhan, maka sebenarnya itu pemikiran yang salah. Kenapa? Karena Tuhan tidak butuh apa-apa. Dia sempurna. Dia tidak butuh belas kasihan dari kita. Dan dia tidak butuh kasih dari kita. Karena dia adalah Allah yang sempurna. Dia adalah Allah yang kasih dan yang sempurna. Dan tidak butuh apa-apa dari kehidupan kita. Dari kita. Nah, dan di sini jelas memang kita lihat sudah di ayat 11 dikatakan, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Jadi ada perintah supaya kita bertekun mengasihi Tuhan Allah kita. Dan alasan kita mengasihi Tuhan itu adalah dikatakan demi nyawamu. Jadi sebenarnya alasan kita mengasihi Tuhan atau akibat dampak alasan kita mengasihi Tuhan itu adalah diri kita sendiri. Artinya kita mengasihi Tuhan itu sebenarnya adalah untuk kebaikan kita. Saudara mengasihi Tuhan adalah untuk kebaikan saudara. Saya mengasihi Tuhan adalah untuk kebaikan saya. Manusia hidup mengasihi Tuhan sebenarnya adalah untuk manusia itu sendiri, untuk kebaikan manusia itu sendiri. Nah, kita akan lihat bersama kenapa kalau kita mengasihi Tuhan itu adalah untuk kebaikan kita sendiri. Nah, kita lihat sama-sama. Pertama, alasan pertama mengapa kita mengasihi Tuhan sebenarnya adalah untuk kebaikan kita sendiri. Kita lihat ayat 12 dan 13. Saya baca bagi saudara. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu,
kawin mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu daripadamu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudara, ini latar belakangnya sebenarnya adalah di mana orang Israel sudah dibawa ke tanah Kanaan dan milik pusaka sudah dibagi-bagikan kepada mereka. Dan ayat 1 dikatakan, lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umurnya, dan kemudian kita lihat nanti, saudara bisa baca bahwa akhirnya dia panggil, atau Yosua panggil para tua-tua Israel, para pemimpin-pemimpin. Jadi orang Israel sudah dibawa ke tanah Kanaan, milik pusaka sudah dibagi-bagikan kepada mereka, dan mereka hidup dalam keamanan dalam waktu yang begitu lama selama Yosua memimpin mereka. Tapi setelah Yosua menjadi tua, dia panggil pemimpin-pemimpin itu dan dia beri pesan kepada mereka. Itulah pesan yang tadi, maka demi nyawamu. Jadi dia beri penjelasan-penjelasan juga sebelumnya, tapi akhirnya dia simpulkan, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan. Kenapa Yosua menyampaikan pesan itu? Karena memang sebentar lagi dia dipanggil Tuhan, dia akan meninggalkan mereka. Dia tidak lagi memimpin mereka, itu satu alasan. Dan alasan yang lain, memang sekali lagi, hidup dalam keamanan itu seringkali berbahaya bagi kerohanian atau iman seseorang, atau iman sekelompok orang juga. Ya, demikian orang Israel pada waktu itu, mereka hidup dalam keamanan, mereka hidup dalam kenyamanan dalam pimpinan Yosua, dan mereka hidup di tengah-tengah bangsa Kanaan juga. Jadi bangsa Kanaan masih ada di sana. Nah, itu sebabnya Yosua memerintahkan supaya mereka tetap hidup mengasihi Tuhan demi nyawa mereka sendiri. Kenapa, saudara? Karena tadi ayat 12 dan 13 dikatakan di sana bahwa kalau kamu bergaul dengan bangsa ini, kawin mengawinkan dengan bangsa ini, maka firman Tuhan berkata bahwa bangsa ini tidak akan dihalau Tuhan lagi dari antara kamu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ayat 13, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa itu daripadamu, tetapi mereka akan menjadi perangkap bagimu. Nah, ketika mereka hidup dalam kenyamanan, keamanan di sana, firman Allah menegaskan supaya mereka demi nyawanya mereka tetap mengasihi Tuhan. Karena bisa saja keamanan, kenyamanan itu membuat mereka tidak lagi hidup dalam aturan-aturan Tuhan, apalagi Yosua sebentar lagi tidak memimpin mereka. Itu sebabnya Yosua memerintahkan, menegaskan bahwa demi nyawamu hiduplah mengasihi Tuhan. Karena kalau kamu bergaul dengan mereka, kalau kamu kawin mengawinkan dengan mereka, maka mereka akan menjadi perangkap bagimu. Tahukah saudara perangkap? Saudara, saya sering membuat perangkap untuk tikus. Ketika membuat perangkap untuk tikus, karena ada tikus di rumah, dia sering menggigiti, dia sering mengganggu, menggigiti barang-barang, melobangi lemari dan sebagainya. Dan kemudian saya buat perangkap, dan saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya akan letakkan makanan yang saya tahu dia paling suka. Contohnya misalnya ikan asin, atau dengan yang lain yang saya tahu dia paling suka, jagung muda saya taruh di sana supaya dia benar-benar ingin memakan itu. Jadi saya taruh yang paling disuka oleh tikus itu di sana, dan kemudian ketika dia lihat dia inginkan itu dan kemudian dia makan itu, akhirnya dia masuk perangkap dan dia tertangkap dan mati. Kenapa firman Tuhan memakai bahasa perangkap di sini? Karena memang sekali lagi bahwa perkara dunia, tinggalnya mereka di tanah Kanaan dengan kenyamanan yang ada, dengan tanah perjanjian yang sudah mereka dapatkan, dengan semua kelimpahan yang ada,
itu bisa akhirnya membuat mereka berpaling dan meninggalkan Tuhan, bergaul dengan bangsa Kanaan, sehingga akhirnya menyembah berhala mereka, mengawinkan dengan mereka, padahal itu dilarang oleh firman Tuhan. Sehingga akhirnya firman Tuhan berkata, kalau kamu lakukan itu, maka itu akan menjadi perangkap bagimu, mereka akan menjadi perangkap bagimu. Ini satu gambaran bagi kita, saudara. Saat ini sebagai aplikasinya, kita hidup di dunia ini. Perkara dunia ini bukan sesuatu yang salah. Tapi kalau akhirnya perkara dunia ini membuat kita berpaling dari Tuhan dan tidak lagi mengasihi Tuhan, yang terutama malah akhirnya kita lebih mengasihi perkara dunia, maka firman Tuhan berkata, maka itu akan menjadi perangkap bagimu. Artinya memang sepertinya kelihatannya baik, kelihatannya indah, kelihatannya menyenangkan, sama seperti tikus yang saya jerat tadi. Dia lihat ikan asin, dia lihat jagung muda, dia inginkan itu. Lalu kemudian dia pergi ke sana, dia makan itu. Mungkin sempat dia cicipi, tapi akhirnya dia kejepit di sana dan mati di sana. Demikian juga kalau perkara dunia ini membuat kita berpaling dari kasih kita dari Tuhan, membuat kita lebih mengasihi perkara dunia daripada Tuhan, maka dengar saudara, firman Allah mencatat, maka itu akan menjadi perangkap bagimu dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu, duri pada matamu, sampai kamu binasa di tanah yang baik yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Jadi tanah Kanaan itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan bagi mereka. Tapi firman Tuhan berkata bahwa di tanah yang baik, di tanah perjanjian itu, mereka akan berakhir dengan kebinasaan kalau mereka terjerat oleh perangkap bangsa Kanaan di sana. Dunia ini adalah berkat Tuhan bagi kita. Perkara dunia bisa Tuhan berkatkan bagi kita, bisa Tuhan beri bagi kita. Kesuksesan dunia, keberhasilan dunia, perkara dunia, materi, itu bukan sesuatu yang salah. Itu bisa menjadi satu alat bagi Tuhan untuk menyatakan bahwa Dia memberkati kita, Dia memelihara kita, Dia bekerja dalam kehidupan kita. Tapi kalau sampai perkara dunia ini membuat kita berpaling dari Tuhan, dan kita lebih mengasihi perkara dunia daripada Tuhan, kita lebih menghargai kesuksesan daripada Tuhan, bahkan ada orang yang akhirnya menggantikan Tuhan dengan jabatan dunia, perkara dunia, kesuksesan dunia. Perkara dunia membuat dia jauh dari Tuhan. Dulunya setia beribadah, dulunya mengasihi Tuhan, tapi setelah berhasil, akhirnya dia tinggalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata, sadarlah bahwa kalau itu yang engkau lakukan sekarang, perkara dunia yang sedang engkau cari itu, yang olehnya kamu berpaling dan jauh dari Tuhan, itu akan menjadi perangkap dalam hidupmu, itu akan menjadi jerat bagimu, itu akan menjadi cambuk pada lambungmu, sampai kamu binasa di tanah yang baik itu. Mungkin engkau bergelimangan dengan kesuksesan, keberhasilan dan materi, tapi kamu binasa di sana, kata firman Tuhan. Itu sebabnya, saudara, apapun yang saudara alami, saudara diberkati, tidak ada yang salah. Kita berdua, kita semua diberkati oleh Tuhan. Tapi jangan sampai berkat dan perkara dunia itu membuat kita berpaling dari Tuhan. Saudara diberkati, firman Allah berkata, tetaplah mengasihi Tuhan demi kebaikan kita, saudara. Karena kalau kita berpaling dari Tuhan dan lebih mengasihi perkara dunia, akan berakhir dengan kebinasaan. Itu sebabnya tadi kepada orang Israel, firman Tuhan datang, demi nyawamu tetaplah mengasihi Tuhan. Karena kalau kamu mengasihi dunia, mengasihi akhirnya kamu terjerat oleh perkara dunia, oleh karena tanah Kanaan, oleh karena penduduk Kanaan, kamu bergaul di sana, mengawinkan dan sebagainya, kamu akan binasa di tanah yang baik. Saya berdoa saudara menjadi orang-orang yang diberkati. Semua kita berharap kita semua diberkati oleh Tuhan. Tetapi sekali lagi, jangan pernah berkat yang saudara alami, kenyamanan yang saudara alami, itu membuat saudara berpaling dari Tuhan. Karena kalau itu terjadi, itu akan menjadi jerat bagi saudara, perangkap bagi saudara, yang akhirnya akan mengakibatkan kebinasaan bagi saudara. Itu sebabnya firman Allah berkata, demi nyawamu, apapun keadaannya, demi kepentinganmu, demi hidup kita, apapun keadaannya, tetaplah hidup mengasihi Tuhan.
Mari kita tetap mengasihi Tuhan, saudara. Saudara diberkati berlimpah, puji Tuhan, Tuhan memberkati kehidupan saudara, tapi tetaplah hidup mengasihi Tuhan. Saudara berhasil, saudara sukses, puji Tuhan, tapi tetaplah hidup mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dalam kehidupan kami, Engkau Allah yang bekerja memberkati kehidupan kami. Tapi hari ini firman-Mu mengingatkan kami, supaya dalam kehidupan kami tidak pernah melupakan Engkau, kami tidak pernah meninggalkan Engkau, kami tidak pernah berpaling daripada-Mu. Kami tidak pernah lebih mengasihi perkara dunia daripada Engkau. Karena kalau kami mengasihi perkara dunia lebih daripada Tuhan, maka itu akan menjadi perangkap jerat dan kebinasaan bagi kami. Itu sebabnya apapun keadaannya, ketika Engkau memberkati kami akan tetap mengasihi Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.